Shalom dan selamat malam. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Jumat tanggal 11 November 2022. Dari gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa saudara-saudari sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Mari berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami datang mengucap syukur atas karunia Tuhan yang kami sudah alami di dalam kehidupan kami, sebagaimana kami ada pada saat ini. Ya Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Tuntun dan sertai kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam baik di dalam hati kami masing-masing. Ya Bapa, berfirmanlah kepada kami saat ini, oleh karena kami sesungguhnya sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dari pembacaan kita tadi, yaitu dari 2 Tesalonika 1, pasal 3, 2 Tesalonika 1, ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-12 diberi tema yaitu penderitaan mendahului kemenangan. Kama parisan meba lako kapata loan. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, setiap orang sedang mengalami pergumulan dalam penderitaan, sangatlah perlu diberi perhatian dan topangan. Hal itu dapat membantunya melihat sesuatu yang positif di tengah pergumulan yang sedang dialami, berproses dengan baik dalam menghadapi setiap masalah, akan membentuk karakter yang makin dewasa dalam iman. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, jemaat di Tesalonika mengalami penderitaan akibat penganiayaan dan penindasan orang dari luar. Mereka dianiaya karena iman mereka kepada Kristus. Rasul Paulus memberikan penghiburan dan semangat kepada mereka, serta memberikan pencerahan di tengah kebingungan, dan kepada mereka yang tidak tertib diberi peringatan. Ia menekankan kepada mereka bahwa penting dalam menghadapi masalah adalah tetap beriman. Iman akan memperteguh pengharapan bahwa
Tuhan akan menyertainya sampai akhir dan menyerahkan kepada Tuhan, kepada mereka yang berbuat tidak adil. Selain itu, Rasul Paulus juga menekankan bahwa hidup beriman mereka dapat menggugah semangat orang lain untuk bertumbuh, sehingga imannya juga makin kokoh dalam Kristus. Penderitaan melalui kemenangan, tanpa penderitaan tidak akan ada kemenangan. Oleh sebab itu, sebagai satu tubuh dalam Kristus, kita perlu hidup saling mendoakan dan menyemangati agar hidup beriman kita makin kokoh untuk bertahan dalam setiap tantangan dan penderitaan. Bertahan dalam penderitaan akan sangat berguna dan menambah pengalaman beriman kita, bahkan dapat menjadi teladan bagi orang lain. Kemampuan bertahan di tengah penderitaan merupakan bukti penyertaan Allah bagi jemaatnya. Karena itu, tetaplah percaya pada penyertaan Tuhan. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kembali lagi kami datang menyapa nama-Mu Tuhan. Oleh karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih Tuhan, oleh karena Tuhan sudah menuntun kami, menyertai kami dalam waktu sejenak ini Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Bahkan firman-Mu ini Tuhan, kami sudah renungkan bersama-sama. Olehnya itu Tuhan, Engkaulah yang akan menanamkan di dalam hati kami. Engkaulah yang akan menyempurnakan firman-Mu ini kepada kami. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh kami berlakukan di dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Firman-Mu Tuhan akan mengajak kepada kami bahwa dalam menghadapi masalah adalah tetap beriman. Juga Rasul Paulus menekankan bahwa hidup beriman dapat menggugah semangat orang lain untuk bertumbuh, sehingga imannya juga makin kokoh dalam Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Ya Bapa di surga, berdoa Tuhan buat pergumulan hidup jemaat-Mu Tuhan, bahkan kami semua. Tuhan berkati. Berdoa untuk kesehatan kami, kiranya Tuhan memeliharakan kami selanjutnya. Berdoa untuk anak-anak kami yang masih menuntut ilmu. Tuhan kiranya akan memberikan kesehatan yang baik. Biarlah apa yang anak-anak kami Tuhan tuntut dapat tercapai oleh karenanya campur tangan daripada Tuhan sendiri. Berdoa juga Tuhan untuk rumah tangga kami masing-masing. Tuhan berkati. Begitu juga Tuhan anggota jemaat-Mu yang pada saat ini berada di dalam kelemahan tubuh, yang kami tidak kenal satu persatu. Tuhan sembuhkan seperti sedia kala. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, yaitu Panglawa Bapak Yunus bin Pabidang, Bapak Petrus Misa, Bapak Yuprianus, Bapak Yakobus, Bapak Markus Rantesalu, Ibu Martina Arang Elsiana, dan juga Tuhan kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang berulang tahun perkawinan Tuhan, yaitu Bapak Selpi T. Pakiding dan Ibu Yuliana Mangiwa. Tuhan kiranya memberikan
sukacita menyempurnakan sukacita yang dialami oleh anggota jemaat-Mu ini Tuhan. Engkau sempurnakan sukacita mereka. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami pada saat ini Tuhan, yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan kiranya akan menuntun mereka. Biarlah mereka kelak Tuhan mendapatkan pekerjaan dan untuk kemuliaan Bapa di surga. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Tuhan kiranya berkenan memberkati seluruh aparatur negara. Biarlah pemerintah kami ini Tuhan dapat memerintah kami dengan sebaik-baiknya. Ya Bapa, inilah doa kami Tuhan. Sempurnakan doa kami, ampuni salah dosa kami Tuhan. Terima kami berdoa di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam Jumat tanggal 11 November 2022. Selamat malam, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.